Polda Metro Jaya resmi mengumumkan penetapan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri, di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, jumlah tersangka dan posisi klaster keterlibatan diumumkan secara terbuka. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Ire Hari Joko Widodo. Ujar Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri, semua tersangka telah dikenakan pasal-pasal seperti Pasal 310 dan 311 KUHP pencemaran nama baik dan fitnah, serta Pasal 27 bukaan diafragma jungto, Pasal 45 ayat 4, dan atau Pasal 28 ayat 2, jungto Pasal 45, bukaan diafragma ayat 2 Undang-Undang IT, sesuai keterangan resmi penyidik. Dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan. Kapolda Metro Jaya menjelaskan bahwa proses penetapan tersangka ini melalui serangkaian kegiatan penyidikan meliputi pemeriksaan saksi sekitar 120 orang, analisis forensik digital terhadap ratusan unggahan daring, dan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan dugaan manipulasi data. Gelar perkara dilakukan bersama pihak internal Polri dan eksternal guna memastikan akuntabilitas. Penyidik kini menyiapkan tahap pemanggilan lanjutan terhadap saksi ahli dan pengumpulan tambahan bukti. Perkara ini bermula dari laporan resmi Presiden Joko Widodo yang diajukan ke Polda Metro Jaya pada Oktober tahun 2022. Presiden menuding adanya penyebaran narasi palsu tentang ijazahnya yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Komunikasi menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan menegaskan pemerintah mendukung penegakan hukum secara fair dan transparan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan kredibilitas lembaga negara dan kebebasan berekspresi di era digital. Di satu sisi, penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu menjadi penting untuk menjaga reputasi nasional. Di sisi lain, mekanisme penyidikan yang transparan dan adil menjadi kunci agar tidak menimbulkan kesan politik. Penyidik bekerja berdasarkan fakta hukum, bukan opini publik. Seluruh barang bukti digital, dokumen, serta hasil pemeriksaan ahli telah diverifikasi dengan standar pembuktian yang sah, tegas Kapolda Asep Edi Suheri. Penyidikan ini memiliki potensi berdampak luas karena menyentuh isu manipulasi data secara daring, penyebaran hoaks politik, serta tanggung jawab public figure dalam mengelola informasi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, akhirnya angkat bicara usai dirinya ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo Jokowi. Dalam keterangan pers yang disampaikan Jumat 7 November tahun 2025, Roy menilai langkah hukum terhadap dirinya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga negara yang meneliti dokumen publik. Artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi, sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi. Suasana mencekam melanda SMA Negeri 72 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, setelah sebuah ledakan keras mengguncang area sekolah pada Jumat 7 November tahun 2025 siang. Insiden itu menyebabkan 54 orang mengalami luka-luka, mulai dari ringan hingga sedang. Kapolda Metro Jaya,
Irjen Pol Asep Edi Suheri yang meninjau langsung penanganan korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menyampaikan bahwa sebagian korban telah mendapat perawatan intensif dan beberapa di antaranya sudah diperbolehkan pulang. Data yang kami terima sementara, ada 54 orang yang luka ringan dan sedang. Bahkan, ada yang sudah pulang. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut, akan kami sampaikan kembali, ujar Irjen Asep kepada awak media, Jumat sore. Menurut Kapolda, langkah cepat telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan jajarannya, termasuk pengamanan lokasi kejadian dengan garis polisi polis lain, serta sterilisasi penuh oleh tim penjinak bom Jibom Gegana Brimob. Sedikit banyak terganggu pendengarannya, karena dentuman ledakan itu sangat dekat dalam suatu ruangan. Nah, ini yang menjadikan pada saat kita coba untuk berbicara kondisinya seperti apa, rata-rata mungkin ada yang hanya lecet sedikit, tetapi pendengarannya yang sedikit kurang bisa seperti sebelum kejadian. Kami juga sudah mendirikan posko di Rumah Sakit Yarsi untuk membantu keluarga korban mencari anak-anak atau kerabat mereka yang dirawat. Lanjutnya, sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa penyelidikan mendalam tengah dilakukan untuk memastikan asal-muasal ledakan. Ia menyebut bahwa tim Gegana dan Inafis masih melakukan penyisiran menyeluruh guna mencegah potensi ledakan susulan. Saat ini, kita masih dalami penyebab ledakan. Gegana juga sedang menyisir area karena ada SOP khusus dalam kasus seperti ini. Kita belum bisa memastikan dari mana sumber ledakan itu berasal, ujar Kombes Budi. Ledakan yang terjadi sekitar jam 13:20 WIB itu sempat memicu kepanikan di lingkungan sekolah. Sejumlah kaca jendela pecah plafon runtuh, dan beberapa siswa mengalami luka akibat serpihan kaca, serta tekanan ledakan. Dugaan sementara mengarah pada reaksi bahan kimia di laboratorium sekolah. Namun hal tersebut masih dalam tahap investigasi oleh Puslap For Mabes Polri. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan rumah sakit untuk memastikan penanganan medis dan psikologis bagi para siswa serta tenaga pengajar yang menjadi korban. Nah, tetapi secara kondisi buktinya 21 orang sudah kembali malam hari ini. Satu lagi mungkin? Ya. Terkait dengan temuan barang bukti apa saja mungkin yang awalnya sudah diamankan oleh pihak polisian. Ya, kami belum bisa menjelaskan secara keseluruhan kepada rekan-rekan tentang barang bukti yang ada di TKP karena pada saat setelah kejadian itu di polis lain. Kita tahu, kita pahami apabila suatu TKP ledakan ini tidak bisa serta-merta seseorang masuk. Itu harus ada sterilisasi, dikhawatirkan ada benda ataupun barang yang bisa memicu ataupun menjadi suatu ledakan kemudian. Tapi diyakini adalah, mungkin rekan-rekan sudah melihat foto kondisi seperti senjata api dan pistol, itu diyakini dipastikan dalam kondisi adalah mainan. Ini disampaikan tadi pada saat Sita sedikit menyampaikan pada rekan-rekan, sehingga tidak bias informasi bahwa ada senjata. Ini menimbulkan fear of crime, ketakutan di masyarakat. Nah, kami sampaikan bahwa yang menyerupai benda yang menyerupai senjata dan pistol adalah mainan. Demikian bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Untuk tindak lanjutnya, terakhir ya. Terakhir Pak, konfirmasi Pak, ledakan itu terjadi tuh diduga karena bom rakitan atau apa Pak ya? Nah, nanti ya ahlinya yang akan menyampaikan. Besok disampaikan oleh. Belum, makanya nanti yang jelas hari Sabtu kan juga sekolah libur ya. Nah, mudah-mudahan proses olah TKP dan tidak ada fasilitas-fasilitas pendidikan yang terganggu sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang kita kawal saat ini adalah bagaimana traumatik dari para siswa dan guru. Itu yang harus sama-sama kita jaga. Makanya Polda Metro Jaya menyiapkan posko pelayanan dan ada tim trauma healing. Demikian yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan malam ini hasil dari olah TKP selesai dan besok secara paripurna akan disampaikan oleh Bapak Kapolda. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Echoed whispers through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take.
Strings of the violin cry out low, haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow.